Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin bumbu seblak yang bisa awet, yang pastinya teman-teman bisa jadi ide jualan. Aku pakai 100 gram bawang putih, kita potong. Ini untuk memudahkan pas ngalusinya ya. Dan untuk kencurnya atau cikurnya aku pakai 50 gram. Kita potong semua bahan. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika sudah kita masukkan ke blender, kita haluskan. Tambahkan air 1 gelas kecil. Kita tambahin air biar cepat halus dan memudahkan pas ngalusinya. Ini yang sudah dihalusin, kira-kira ini sudah ya. Nah, ini tips biar si bumbunya itu awet. Kita siapkan wajan, kemudian kita taruh bumbu yang tadi sudah kita blender. Ini jangan dikasih minyak dulu ya, tunggu sampai airnya itu menguap, jadi airnya itu nggak ada menyusut, baru kita kasih minyak. Sambil kita aduk terus biar di bawahnya itu nggak gosong. Dan ini aku pakai api yang besar dulu biar airnya itu menyusut dulu. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kita tambahkan minyak goreng. Ini sebagai pengawet ya. Jadi ini tuh insya Allah bumbunya itu awet. Sambil kita aduk terus sampai benar-benar matang dan airnya itu udah nggak ada. Nah, seperti ini cukup, langsung aja kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya aku mau bikin cabenya. Di sini aku nggak pakai cabai kering, aku pakai cabai fresh semua. Pakai kurang lebih 200 gram cabai merah. Kita potong juga ini untuk memudahkan pas ngalusinya. Dan aku pakai cabai setan, aku pakai 100 gram. Teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabai pedasnya. Untuk blendernya ini bekas ngalusin bumbu tadi, nggak apa-apa, kita campur aja. Kita haluskan, tambahkan air kurang lebih 1 gelas kecil. Kita haluskan. Nah, halus kayak gini cukup. Nah, biar awet, ini teknik masaknya itu sama kayak bumbu tadi. Kita biarkan sampai airnya itu menyusut. Jika sudah, kita tambahkan minyak. Dan kita masak sampai airnya itu benar-benar menyusut dan bumbunya itu benar-benar matang atau cabenya itu benar-benar matang. Aduk terus ya biar di bawahnya itu nggak gosong. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, sambil kita aduk-aduk. Segini cukup. Ini dia hasilnya tuh kayak gini. Teman-teman bisa jadi ide jualan. Karena ini udah ditumis bumbunya, jadi nanti kita tinggal masukin aja ke wajan, tidak perlu dikasih minyak pas nanti kalau mau bikin seblaknya. Kemudian ini aku mau bikin bumbu asinnya dulu. Teman-teman bisa pakai plastik klip ya, karena ini aku nggak ada, jadi aku pakai plastik biasa. Setengah sendok makan penyedap, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk kurang lebih setengah sendok makan, setengah sendok makan gula pasir,
1/4 sendok teh lada bubuk, kurang lebih segitu. Nah, jika sudah kita bungkus, ini untuk bumbu asinnya. Kalau teman-teman mau juga boleh pakai bumbu asin yang dijual di pasaran juga bisa, sesuai selera teman-teman aja. Tapi menurutku lebih enak pakai yang racikan kayak gini. Nah, ini dia untuk isiannya. Aku kasih isian seperti ini. Bisa ditambahin jeruk limau. Ini aku pakai jeruk limau yang ukuran kecil. Ini optional, boleh dikasih atau tidak. Nah, ini untuk isiannya aku ada kerupuk seblak, kerupuk yang rantai, makaroni ulir, mie, somai kering, pilus cikur, lidah cuanki. Bumbu seblak yang tadi sudah kita masak dan bumbu pedasnya masing-masing 1 sendok makan. Nah, ini untuk cara memasaknya. Kita masak bumbu yang tadi sudah kita bikin, kita tambahin aja bumbu pedasnya. Teman-teman bisa ditambahin bubuk cabai ya, sesuai selera kalau suka pedas atau kurang pedas. Dan buat menghemat budget juga boleh pakai bubuk cabai aja, nggak pakai bumbu pedas kayak gini. Tambahkan 1,5 gelas air dan kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita tambahkan kerupuknya karena ini tuh matangnya paling lama. Selanjutnya kita kasih bumbu asinnya. Sambil kita aduk. Tambahkan 1 butir telur, ini optional, boleh dikasih atau tidak. Dan ini tambahan aja ya, ini aku kasih sendiri. Masak sampai airnya itu meresap. Dan aku tuh lebih suka seblak yang nyemek, nggak terlalu banyak air. Jadi untuk airnya bisa disesuaikan aja, sesuai dengan selera teman-teman. Kalau ada yang suka airnya lebih banyak juga bisa. Karena aku lebih suka yang nyemek, jadi aku tunggu sampai airnya itu menyusut. Ini aku mau tambahin sayuran, aku pakai sawi hijau, sesuai selera teman-teman ya. Boleh pakai kol atau sayur yang lainnya. Nah, ini kita tunggu aja sampai matang si sayurnya. Terakhir kita kasih lidah cuanki dan somai keringnya. Ini juga sesuai selera teman-teman. Bisa ditaruh pas dimasak atau tidak. Untuk lidah cuanki dan somai keringnya, ini aku lebih suka sekalian dimasak, tapi taruhnya itu pas terakhir ya. Segini udah matang, siap dihidangkan. Nah, ini dia seblaknya sudah jadi, siap dihidangkan atau bisa dijual sesuai selera teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.